Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Selamat datang di video pembelajaran materi IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari siklus menstruasi. Sudah siap untuk belajar ya? Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan fase-fase pada siklus menstruasi, menjelaskan hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Tahukah kamu apa itu menstruasi? Mengapa menstruasi dapat terjadi? Apa saja fase-fase pada siklus menstruasi? Hormon apa saja yang berperan pada menstruasi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita pahami penjelasan berikut ini. Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah pubertas. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, siklus ini tidak sama pada semua perempuan. Ada yang mengalami siklus pendek, dan ada yang mengalami siklus panjang. Ada 3 fase pada siklus menstruasi, yaitu yang pertama, fase menstruasi, yang kedua, fase proliferasi, dan yang ketiga, fase sekretori. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar siklus menstruasi. Ada 3 bagian yang terlihat pada gambar siklus menstruasi. Yang bagian bawah merupakan gambar dari lapisan dinding rahim atau endometrium. Kemudian yang di tengah itu merupakan grafik dari kadar hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, dan yang bagian atas tersebut merupakan perkembangan dari folikel dalam ovarium. Jika kita perhatikan dari organ reproduksi wanita, endometrium atau lapisan dinding rahim berada di bagian dalam dari rahim, kemudian folikel berada di dalam ovarium. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan mengeluarkan darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Selama menstruasi yang berlangsung beberapa hari, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang, dan hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal. Tahukah kamu apa tujuan dari menebalnya dinding rahim? Dinding rahim menebal untuk mempersiapkan melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selain memicu menebalnya dinding rahim, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Peningkatan LH menyebabkan ovulasi atau pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Yang ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur yang telah diovulasi tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan menstruasi. Materi siklus menstruasi telah selesai kita pelajari pada kesempatan kali ini. Marilah kita tarik kesimpulan bersama-sama. Itulah pembahasan kita mengenai materi siklus menstruasi. Agar Ananda lebih memahami materi ini, silakan Ananda kerjakan tugas berikut ini. Demikianlah pembelajaran IPA kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.